Selamat datang di channel Efek Jurnal Target ya. Ini untuk outlook satu minggu ke depan ya, dimulai dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024 khusus per forex. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke kalender ekonominya. Itu pergerakan besar itu diperkirakan akan mulai di hari Selasa ataupun tanggal 5 Maretnya, dimulai dari indeks manajer pembelian jasa dan non manufaktur ISM-nya. Dari Amerika itu diperkirakan sedikit angkanya itu ada penurunan, tetapi masih diperkirakan di atas 50. Jadi ini tetap waspada, antisipasi ya. Ini yang penting soalnya. Kemudian hari Rabunya dari Inggris itu juga ada pernyataan proyeksi musim semi. Kemudian ADP itu akan diperkirakan ada peningkatan dari 107, perkiraan adalah meningkat menjadi 145. Kalaupun ini nanti aktualnya di atas 145, masih ada potensial untuk indeks dolar itu mengalami penguatan, itu yang mesti diantisipasi. Kemudian tingkat suku bunga ya, keputusan suku bunga itu dari Kanada juga akan dirilis di jam 21.45 waktu Indonesia Barat. Hati-hati ya dari press conference-nya ataupun testimoni dari Powell kurang lebih di jam 10 malam di hari Rabu, barengan dengan lowongan pekerjaan ataupun JLUT-nya itu yang diperkirakan sedikit ada penurunan. Ini waspada, potensial pergerakan yang signifikan itu kemungkinan akan kelihatan di hari Rabu. Tentunya fokusnya adalah dari testimoninya ini yang mesti diantisipasi. Akankah nanti komentarnya itu mendukung hawkish atau dovish, itu yang mesti diantisipasi. Kuncinya adalah di testimoni untuk hari Rabu. Kemudian suku bunga dari euro itu juga akan dirilis jam 8:15 di Kamis. Kemudian klaim pengangguran awal diperkirakan juga akan menurun dari Amerika. Kamis ini mungkin volatility-nya lebih gede ya, karena ini juga ada testimoni yang keduanya dari Fed. Jadi antara klaim pengangguran dan testimoni ini mungkin di Kamis malam ini volatility-nya di market itu mungkin lebih gede. Terus terakhir hati-hati karena ada NFP yang diperkirakan dari rata-rata pendapatan per jam itu diperkirakan menurun dari 0,6 menjadi 0,2, cuman aktualnya berapa nanti kita cek lebih lanjut. Kalau misalkan nanti NFP yang ini ya, rata-rata pendapatan per jam, ternyata keluarnya kok 0,4, ini mungkin akan ada sedikit pelemahan daripada indeks dolar, kemungkinan akan balik normal lagi menuju penguatan kembali. Tentunya untuk NFP-nya di hari Jumat itu fokusnya adalah non pertaniannya, ini diperkirakan ini juga menurun. Jadi semua dari tiga data ini penting semua karena ini hari Jumat ya, hari Jumat besok ini kan minggu awal biasa rilis NFP. Jadi fokusnya hati-hati. Saran saya adalah kalau misalkan ragu-ragu mending jangan trade terlebih dahulu, tapi perhatikan data yang akan keluar itu nanti seberapa besar dampaknya yang ada di market. Jadi kalau kesimpulannya mungkin untuk hari Senin ini masih ada sideways ataupun dari indeks dolar itu sedikit ada pelemahan ya, sedikit ada pelemahan. Kemudian pergerakannya itu mungkin akan kelihatan itu dimulai Rabu, Kamis sampai dengan Jumat ini mungkin mulai Rabu malam ini mungkin full volatility tinggi tentunya. Balik lagi ke GBP USD, dari pergerakan minggu lalu itu rata-rata pergerakan itu cuma berjalan antara support satunya yang berada di 1.2600 sampai dengan resisten yang pertama yang berada di 1.26800. Ini kurang lebih sekitar 90 sampai dengan 100 pip aja dalam satu minggu untuk pergerakannya. Karena ini sudah close untuk minggu yang kemarin, jadi ini kita hapus dulu. Kita ngambil dari segi time frame weekly-nya dulu untuk mengukur pergerakannya itu. Kalau misalkan ada penguatan ataupun pelemahan itu batas maksimal yang mesti kita pantau itu di level harga berapa. Jadi ini kita masukin dulu. Nah dari customnya ini ya, kalaupun ada volatility tinggi itu batas maksimal fokusnya kalau misalkan ada penguatan dari segi GBP 1.2782 sampai dengan 1.2807. Antara resisten 3 dan resisten 4-nya kita tandain dulu kurang lebih. Kalau misalkan ada penguatan mungkin di sini batas maksimal. Kemudian kalaupun ada pelemahan, support 3 dan 4-nya itu berada di 1.2517 sampai dengan 1.2492 kurang lebih di sini. Ringnya dari lebarnya ya kurang lebih sekitar 315 pip. Kemudian kita masuk ke langsung ke time frame H1-nya.
Untuk satu minggu ke depan ini fokusnya sementara karena ini kan masih ada batasan area sideways. Jadi area sideways-nya itu mungkin berpotensi itu di kisaran tetap lanjut di 1.2616 sampai dengan 1.2682 yang menjadi support 1 sampai dengan support 2-nya. Tetapi penutupan minggu yang lalu ini berada di atasnya pivot, masih ada potensial untuk GBP USD ini lanjut ke atas dulu baru balik eh, ke bawah support 1 dan bermain-main di antara support 1 dan resistance 1 sampai salah satu ini break, mungkin akan kelihatan pergerakan yang jelas. Fokusnya kalau misalkan apa namanya USD mengalami penguatan kembali, mungkin zona pantaunya support 2 yang berada di 1.2566 ini mungkin akan dituju lebih dulu, baru ada potensi koreksi sebelum harga lanjut ke bawah di kisaran level area 1.2517 sampai dengan 1.2492. Kalau untuk resisten yang kedua ini kita skip dulu untuk yang resisten 3 dan 4-nya, tapi fokusnya adalah di 1.2732. Eh, kita cek di kiri, sebenarnya di sini nggak ada zona apa-apa, cuman ada bekas-bekas support resisten yang sebelumnya kurang lebih ya, kalau ditandain itu kurang lebih di sini, ini ada bekas-bekas support resisten juga. Kemudian bagian yang bawah yang mesti diantisipasi, yang menumpuk dengan zona demand itu kurang lebih berada di 1.2566. Kalau kita tandain, perkiraan zona demand-nya itu ada di sini. Nah, kurang lebihnya di sini. Kemudian zona supply-nya, hati-hati ya, zona supply-nya itu yang kelihatan jelas itu berada di level area resisten yang pertama yang berada di 1.2682. Kita tandai dulu kurang lebih di sini. Jadi ini masih belum break untuk zona supply-nya ya, untuk yang atas ya. Jadi kalau misalkan harga mampu bergerak ke atas, perhatikan level antara batas maksimal 1.2688. Kalau misalkan ini mampu bertahan tidak break, hati-hati, potensial lanjut sideways ataupun batas maksimal itu kurang lebih di support 2 nya 1.2566 sebelum harga lanjut ke atas itu ada. Nanti kita update untuk pergerakan hariannya itu, nanti kalau memang ada waktu nanti setiap malam kita buatkan videonya untuk update. Kalau misalkan dilihatin dari segi time frame 4 masih ada potensial sedikit keangkat ke atas, bermain-main di sedekat mungkin di level area zona supply, mungkin kita akan ngeliatin drop. Kuncinya USD akan mengalami penguatan kembali pair yang berpasangan dengan GBP ya, maksudnya GBP USD ini dikatakan akan ada pelemahan kembali ketika harga mampu bergerak di bawahnya 1.2616 sebagai level support 1. Mungkin level minggu ini yang akan dituju adalah sementara ada di 1.2566, kurang lebih di sini dulu sampai kalau misalkan jebol potensial dia akan balik ke atas baru lanjut ke bawah. Tetapi kalau misalkan ini nggak jebol, ini masih ada potensial harga kembali ke level zona tengahnya di minggu ini atau zona pivotnya yang berada di 1.26500-an kalau dibulatkan. Ini skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah untuk GBP USD ini diperkirakan ataupun bisa dikatakan menguat kalau misalkan dia mampu break zona supply yang bertumpuk dengan level area resisten yang pertama 1.2682, kurang lebih di sini. Mungkin kita akan ngeliatin pergerakan pelan-pelan ngerambat ke atas menuju 1.2732. Kesimpulannya untuk GBP USD, planning saya masih netral dulu. 40% saya mungkin akan ngambil sell, tetapi saya mesti pantau dulu dua level yang saya pantau adalah di resisten yang pertama dan resisten yang kedua untuk ngambil ancang-ancang sell. Kalau misalkan dari segi time frame 4 ataupun H1, kalau misalkan harga ini mampu bertahan, mungkin saya akan ngambil sell selama ada konfirmasi pembalikan arah yang jelas. Kemudian yang kedua adalah zona yang ada di sini yang dilihat dari time frame H1 ini tidak di break tentunya. Mungkin saya akan ngambil sell, tapi untuk targetnya saya nggak bisa jauh-jauh dulu. Untuk targetnya kurang lebih sebagai TP1 sedikit di atasnya 1.2616 ini sebagai TP1. TP2 mungkin saya akan ngambil di 1.2566 atau support 2-nya. Kalau misalkan zona supply ini jebol, mungkin saya akan nunggu di atasnya kurang lebih di sini. Di sini juga masih belum dites ya, ataupun level area resisten ini juga masih fresh. Mungkin saya akan tunggu di sini untuk ancang-ancang cari setup sell tentunya. Lanjut ke Euro USD ya. Untuk Euro USD seperti biasa kita tarik dulu dari segi weekly-nya untuk menentukan pergerakan satu minggu ke depan ini. Batas maksimal untuk Euro USD ya, kalau misalkan ada pergerakan minggu ini fokusnya adalah sementara. Area resisten 3 dan 4 itu kurang lebih ada di 1.0923 sampai dengan 1.0941 kurang lebih ya. Di kiri ini juga ada zona drop, nanti kita cek dari segi time frame kecilnya
Kemudian batasan pantau maksimal untuk supportnya berada di 1.0738 sampai dengan 1.0721 kurang lebih di sini. Jadi ini kita lock dulu, masuk ke time frame H4 ataupun H1 nggak masalah, kita lihatin dulu pergerakan ataupun penutupan kemarin. Di sini juga ada rally bis rally, itu di atasnya level area pivot, ini kita tanding dulu sebagai zona demand baru. Kemudian zona supply-nya itu kurang lebih yang bertumpuk dengan level area resisten itu berada di 1.0854. Ini sebagai mungkin pantauannya untuk level area zona supply-nya yang bertumpuk dengan level area resisten. Potensial sideways itu ada karena pergerakan dari minggu lalu pun juga mondar-mandir aja, bolak-balik dari resist to support, support to resist, resist to support, support, potensial menuju level area resisten masih ada. Mungkin fokusnya kita lihatin dulu dari batasan untuk support 2-nya yang berada di 1.0773 ini, kita lihatin dulu. Sebenarnya di sini juga ada zona demand kecil. Ini mungkin kalaupun ada penguatan dari segi USD, mungkin zona ini yang akan dituju. Jadi kuncinya kita lihatin dulu dari segi 0.889 ya, 1.0889 ini sebagai batasan resisten yang kedua. Resisten yang kedua kurang lebih di kisaran level area di kiri ini juga ada level area zona supply yang sudah dites dan belum mampu break. Mungkin fokusnya di sini dulu. Kalaupun Euro USD ini mau kuat ke atas, batasannya itu masih dua area yang mesti dipantau. Kurang lebih zona pantau yang pertama itu di 1.0854 di sini dulu. Kalau misalkan ini mampu bertahan, hati-hati, potensial sideways di resisten pertama dan support pertama ini masih berlanjut. Sampai salah satu break mungkin kita akan ngeliatin pergerakan yang jelas, tetapi nggak bisa jauh-jauh dulu antara dia break atas lanjut ke 1.08890 baru ada pantulan ke bawah, atau justru dia ngambil bawah dulu baru lanjut ke atas. Cuman untuk Euro USD ini, untuk gambaran saya masih ada planning untuk cari setup sell yang diperkirakan ya, kalau menurut saya mungkin dari pernyataan Fed itu mungkin nanti akan mengarah ke hawkish. Jadi saya mungkin dari segi fundamental juga akan saya pantau, tapi dari segi teknikal satu minggu ke depan ini mungkin saya akan pantau dulu di 1.0854 di sini dulu. Selama level area zona supply ini tidak di break dan ada konfirmasi pembalikan arah, mungkin saya akan cari ancang-ancang untuk cari setup sell. Targetnya adalah 1.0808 ini sebagai target TP1, TP2 ada di 1.077732, ini batasan maksimal untuk cari setup sell. Tetapi skenario sell saya mungkin akan tercancel kalau misalkan zona supply yang di sini ini break ke atas. Mungkin saya akan tunggu harga sedekat mungkin balik ke level area pivot, mungkin saya akan ngambil buy, tapi target saya adalah di 1.08890 di sini dulu untuk buy-nya, baru mungkin saya akan take over lanjut masuk sell, tapi targetnya bisa maksimal ke bawah. Jadi ada dua skenario. Yang pertama adalah saya mungkin akan tetap ancang-ancang cari setup sell dengan catatan zona supply yang bertumpuk dengan resisten yang pertama di sini tidak di break atas, dengan risiko kurang lebih perkiraan jarak stop loss itu di antara 30 sampai dengan 40 pip kurang lebih ya untuk jarak stop lossnya. Kemudian jarak targetnya itu ruang gerak sekitar 40 pip, batas maksimal untuk mencapai targetnya adalah 75 pip. Mungkin di sini ini risk rewardnya 1:1. Tetapi kalau misalkan ini nanti break ke atas, kalau mau ngambil yang di sini di level area resisten di atasnya, ini sama, kurang lebih jarak stop loss antara 30 sampai dengan 40 pip, tapi dari segi targetnya TP1 ruang gerak sekitar 55 pip dan TP2 bisa dimaksimalkan menuju support 2-nya kurang lebih sekitar 110 pip. Jadi ini kalau dilihatin dari segi time frame 4 mungkin risk rewardnya oke. Jadi ini sementara gambarnya planning saya 60% adalah sell, tapi saya harus nunggu ada konfirmasi pembalikan arah baru mungkin saya akan ambil ancang-ancang cari setup sell. Tetapi kalau tidak ada konfirmasi yang valid pembalikan arah penguatan untuk USD, saya netral dulu. Selanjutnya adalah untuk AUD USD. Ini di minggu lalu sudah clear ya, sudah beres. Ini yang saya antisipasi kemarin itu berhenti di level support 2 yang bertumpuk dengan demand, dan ini zona demandnya sudah ke break jebol, tetapi penguatan ataupun kenaikan di hari Jumat kemarin ini tepat sekali di level area yang sebelumnya support ini berubah menjadi resisten yang berada di
0.6534. Ini tepat sekali dan ini reject. Jadi ini karena sudah selesai, kita hapus dulu. Kita masuk ke weekly dulu untuk menentukan pergerakan 1 minggu ke depan. Jadi seperti biasa, tarik low ke high-nya. Pergerakan untuk AUD USD, fokusnya batas maksimal yang mesti kita pantau adalah di 0.6633 sampai dengan 0.6654 ya, kurang lebih untuk sebagai resisten 3 dan 4 yang kurang lebih di sini. Kemudian supportnya kurang lebih berada di 0.6421 dan 0.6401 atau physical price levelnya ada di 0.6400. Langsung masuk ke time frame H1. Pergerakan ini menuju level ataupun di bawah pivot. Jadi kita cek dulu. Zonanya support 1 hati-hati. Support satunya itu kurang lebih zona supply-nya. Ini nggak terlalu kelihatan jelas ya. Kalau misalkan nggak terlalu kelihatan jelas seperti ini, bisa tandain yang di area di bawahnya atau sebagai level low-nya terlebih dahulu sebagai demand-nya. Kemudian untuk zona yang berada di support 2 0.6460 kita cek di kirinya. Nah, di kiri ini nggak terlalu kelihatan, tetapi zona demand-nya itu berada di bawahnya ya. Di sini juga bekas zona juga, tetapi ini sudah di break atas, jadi kita ngambil yang bawahnya. Kurang lebih potensial zona kuat sebagai zona demand itu kurang lebih di kisaran di sini. Perkiraan ada di 0.6452 sampai dengan 0.6400-an kurang lebih sebagai batasan zona demand ataupun support duanya. Kemudian batasan atas ini masih tetap batasan atasnya itu sebagai supply-nya itu kurang lebih di sini. Ini masih belum di break ke atas tentunya. Fokusnya adalah batas maksimal kita ambil yang support duanya. Support duanya ini kita nggak ada ya, di kirinya aja ada. Ini level area resisten. Nah, kurang lebih pergerakannya ini saya masih optimis untuk AUD USD ini lanjut pelemahan, tetapi hati-hati karena ini bermain-main di level antara pivot. Bisa aja nanti itu minggu depan di awal minggu ini langsung drop. Itu skenario yang pertama, langsung drop menguji level area 0.6500 sebagai physical price level. Mungkin akan bermain dulu sideways dulu. Kalau misalkan ini break ke bawah membentuk low baru, bisa dipastikan 80% AUD USD akan menuju 0.6460 sebelum harga lanjut ke atas. Ini skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga sebagai support minor kurang lebih di tengah-tengahnya 0.6500-an kurang lebih, harga tidak mampu menuju level support 1 yang tadi, masih ada potensial ini lanjut ke atas baru break ke bawah. Ini yang mesti diantisipasi. Jadi skenario saya mungkin saya akan netral dulu. Saya kalaupun mau ngambil sell, ini mungkin saya biarin dulu ke bawah. Zona ini jebol dulu, koreksi ke atas ya, baru saya akan ambil sellnya. Tetapi kalau misalkan ini nanti skenario pertama ini gagal dan membuat skenario yang kedua dari sini break ke atas, harga mampu bergerak di atasnya pivot, mungkin saya akan nunggu cari setup sell itu kurang lebih di antara 0.65500 sampai dengan 0.65600, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah yang valid, mungkin saya akan sell di sini. Kalau misalkan di kamar ya, mungkin saya akan memilih skenario yang kedua untuk ancang-ancang cari setup sell-nya, tentunya kurang lebih di sini. Risk to reward-nya kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 35 pip sebagai batasan stop loss-nya, tapi dari segi targetnya mungkin ini bisa maksimal. Untuk targetnya TP1 45 pip, TP2 maksimal adalah 85 pip. Ini mungkin oke. Jadi ini standby dulu, sabar dulu, jangan buru-buru, nanti kita akan update untuk AUD USD. Untuk USD CAD ya, USD CAD ini plan kemarin juga sudah beres, juga sudah TP dari segi time frame 4-nya. Jadi ini bisa kita hapus dulu, sayangnya zona pantau kemarin kan batasan maksimal itu 1.3615an ya, ini nggak tercapai, jadi ini expired ya, bisa dikatakan expired, tapi nanti kita ambil lagi dari weekly-nya. Ini masih sideways, kalau hambatnya kelihatan sideways, tapi kita perlu tahu dulu batasannya. Ini masih bullish ya, masih bullish, hijau-hijau, ini merah, tapi high-nya yang di candle merah ini di tanggal 5 Februari ini juga sudah di break. Masih ada potensial untuk AUD USD ini dari segi time frame gedenya sebenarnya ini masih sideways. Tapi kalau dari segi weekly ini kita mesti tahu dulu batasan zona yang akan dituju. Tentunya kalau dari segi time frame weekly-nya, zona pantau maksimal itu 1.3705 sampai dengan 1.3736 sebagai resisten 3 dan 4-nya. Kemudian support 3 dan 4-nya berada di 1.3382
sampai dengan 1.3352 kurang lebih di sini. Langsung masuk ke time frame 4 aja biar nggak terlalu rapat untuk chartnya. Untuk zona supply demand-nya bisa dicek sendiri ya di level-level area ini ada atau enggak. Ini di H4 sih kelihatan zona supply-nya itu kurang lebih di sini ya, low pass. Kemudian di atasnya juga ada, dan di bawahnya kita zoom dulu. Zona supply yang kelihatan jelas itu kurang lebih di support satunya. Masih ada potensial untuk lanjut ke bawah, tetap waspada ya, waspada. Sebelum adanya penguatan masih ada potensial untuk USD CAD ini melakukan koreksi terlebih dahulu, tetapi dari skenario ini saya lebih memilih untuk penerusan ancang-ancang cari setup buy, tetapi saya mesti pastikan dulu karena pergerakan ini mepet banget di pivot. Akankah untuk hari Senin ini bergerak di bawahnya pivot atau tidak, itu yang mesti saya pastikan dulu. Kalau misalkan bergerak di bawah pivot, mungkin saya akan menunggu di support satu ini, cari konfirmasi pembalikan arah, baru ancang-ancang cari setup pembelian. Tetapi sebagai targetnya, untuk targetnya mungkin TP1-nya saya akan taruh di height-nya di sini dulu untuk TP1, TP2-nya baru di resisten yang ketiga. Kalau misalkan di gambar, kurang lebih ya sebagai planning saya pribadi, kalau misalkan zona demand tidak di break, ada konfirmasi pembalikan arah yang jelas, mungkin saya akan entry di sini. Untuk batasan sebagai stop loss, saya akan taruh di bawahnya support 2-nya. Ruang gerak sekitar 70 sampai dengan 75 pip. Tetapi sebagai TP1-nya itu 100 pip, TP2 maksimal itu kurang lebih saya akan ngambil sekitar 190 sampai dengan 200 pip ini untuk USD CAD. Ini skenario yang pertama. Kemudian skenario yang kedua adalah kalau misalkan harga tidak mampu bergerak menuju support satunya, itu kurang lebih saya akan nunggu break atau penutupan di atasnya resisten yang pertama. Kalau misalkan valid, ini mungkin saya akan ngambil buy di sini. Kurang lebih sebagai stop loss-nya ruang gerak sekitar 60 pip. Jadi hati-hati, ini kelihatannya kecil tapi gede banget. Tapi sebagai targetnya TP1 sama di resisten yang kedua 60 pip juga. Kemudian targetnya maksimal adalah di 1.3705, ruang gerak sekitar 110 sampai dengan 120 pip. Ini risk reward-nya sih oke. Jadi mungkin saya akan wait and see dulu, akankah nanti yang saya pakai skenario yang pertama tadi di support satunya atau di skenario yang kedua, tetapi dengan catatan harga harus mampu tutup di atasnya 1.3585 terlebih dahulu ya. Kalau misalkan zona pivotnya ini di break, otomatis sebagai skenario yang kedua ini akan tercancel. Ini sebagai planning saya pribadi, gunakan video ini hanya sebatas sebagai referensi. USD Swiss sama, USD Swiss ini kemarin kena target dan harga break. Zona supply ini sudah di break, jadi ini kita hapus dulu, masuk ke time frame weekly. Pergerakan time frame weekly-nya kita ukur dulu batasan maksimal sebagai zona pantau ya. High-nya itu di drop is drop atau zona supply yang atas, yang di sini. Ini zona pantau bagian atasnya. Sebagai zona, mungkin nanti kita lihatin dulu dari segi time frame kecilnya, ini ada supply atau tidak. Kemudian batasan terbawah, kalaupun misalkan ada pelemahan dari USD, batas fokusnya adalah di sini. 0.8685 sampai dengan 0.8656 kurang lebihnya di level area tersebut. Langsung kita masuk ke H4. Nah, H4 kita cek dulu zona demand-nya. Itu yang pertama, ini ada rally, base rally. Ini kalau di zoom di time frame H1 mungkin kelihatan nggak? Nah, di sini kelihatan, kita tandain dulu sebagai zona demand-nya. Di sini juga ada demand tapi sudah di break, masih ada potensial lanjut ke bawah sebelum ke atas. Kemudian demand yang kedua kita cek di sini. Di sini juga ada demand. Kurang lebih di sini. Kemudian yang ketiga dan empat ini karena ini mepet banget, jadi kita nggak tandain dulu ya di sini. Ya. Kemudian zona supply-nya kita cek resisten 1. Resisten 1 karena ini di sini kan juga ada zona supply. Tetapi zona supply-nya ini sudah di break. Jadi ini bisa kita hapus dulu. Kita ngambil yang ada di resisten yang kedua 0.8930 kurang lebih, cek di kirinya ini ada zona atau tidak. Kalaupun jauh bisa jump ke time frame gedenya. Nah, di sini ini kita tandain time frame H1 ya, ini ada sambungan atau mungkin ada zona kecil. Kalau di zoom out di time frame kecil ya kita tandain dulu di sini sebagai zona supply. Nanti kita cek ini numpuk dengan level tadi atau enggak. Kita masuk ke H4. Kurang lebih ya, kurang lebih di sini mepet banget dengan level area resisten. Jadi masih ada potensial untuk USD Swiss itu nanti bergerak ke bawah, tapi zona pantaunya
selama zona demand yang berada di 0.87800-an ini tidak di break ke bawah, masih ada potensial dia lanjut ke atas menuju resisten yang kedua, kurang lebihnya di sini. Ini kalau misalkan digambar ya. Jadi ada dua skenario. Akankah dia ngambil demand yang di sini atau demand yang di bawahnya, kurang lebih di kisaran level area yang ada di sini baru harga lanjut ke atas. Jadi skenario-nya tetap saya lebih memilih buy untuk USD Swiss, tetapi saya mesti pastikan dulu skenario pertama sementara saya gambar di sini dulu dengan risiko stop loss kurang lebih sekitar 30 sampai dengan 35 pip. Target satunya ruang gerak sekitar 75 pip, TP2 ruang gerak sekitar 130-an pip ini sebagai TP1. Selama demand ini tidak di break dan ada konfirmasi keluar dari demand atau tutup di atasnya support 1 ya. Ini mungkin oke kalau ancang-ancang cari setup pembelian dengan resiko 30 sampai dengan 35 pip. Targetnya bisa 130-an pip batas maksimal sebagai TP2. Tetapi kalau misalkan nanti penurunannya ini break, zona demand ini break, jangan ngambil buy di sini, tapi tunggu yang ada di bawah. Konfirmasinya kalau misalkan zona demand yang di bawah ini tidak di break, harga mampu keluar kembali di atasnya demand dan tutup di atasnya level support 2-nya yang berada di 0.8742 pembulatan. Ini mungkin targetnya sebagai TP1 ini bisa maksimal 120 pip kurang lebih sebagai TP1-nya, TP2-nya itu bisa disamakan kurang lebih sekitar 180-an pip dengan risikonya ini mungkin saran saya ya, ambil di atasnya 50 pip, kasih sedikit ruang gerak ya untuk antisipasi, jadi waspada untuk USD Swiss. Kemudian terakhir adalah USD Yen atau USD CPY. Dari skenario nya ini kemarin ya, skenario ini kena, ini kalau di ke kiri ya, ini sebenarnya ini ke trigger untuk skenario yang minggu lalu, tetapi dia nggak nyampe TP2, cuma nyampe di TP1 aja. Ini harusnya kemarin udah keluar atau misalkan masih white ataupun hold posisi, harusnya stop loss sudah dimajukan. Jadi karena ini minggu yang kemarin sudah selesai, seperti biasa hapus dulu, masuk ke weekly, kita ukur dulu. Zona pantaunya batasan terendah untuk USD Yen itu kurang lebih di resisten 3 dan 4-nya itu 14787 sampai dengan 14746 kurang lebih sebagai batasan maksimal kalau ada pergerakan yang signifikan. Kemudian batasan atas kurang lebih di 152.200 sampai dengan 152.600 kurang lebih di level area tersebut, masuk ke time frame H4-nya. H4 itu penutupan kemarin itu tepat berada di level area pivotnya dan di sini juga ada zona demand kecil. Jadi kuncinya USD JPY ini akan melakukan pelemahan kalau misalkan harga ini demand ini break atau bergerak di bawahnya pivot dan koreksinya dari segi time frame kecil ini tidak mampu bergerak di atasnya pivot. Kurang lebih dia akan menuju ke zona yang di sini. Zonanya ini lumayan gede ya. Jadi tetap waspada karena sudah berhasil dites ya. Saya nggak mau ngambil yang di sini, tapi saya akan ngambil yang di kirinya kurang lebih di kisaran level 148.700-an. Mungkin ini akan saya pantau terlebih dahulu. Jadi skenario nya ini volatility-nya mungkin agak gede, tetap waspada ya karena ini nggak ada zona demand ataupun ya sebenarnya ini juga demand juga, tetapi ini gede banget. Zona demandnya itu kayak gini, ini gede banget. Nah kalau ketemu yang gede kayak gini, biasanya kalau di kiri yang ada di sini ya, ini tidak ada rally base rally, liatin dulu time frame H1 ada atau enggak. Nah ternyata ada di sini. Jadi ini ya rally, cuman ini hijau semua, ini bisa kita tandain sebagai zona demand yang kedua. Ini kebetulan ada juga, ini nggak tahu kok bisa pas yo, nggak tahu. Kita masuk lagi ke apa namanya time frame 4 ya. Ini demandnya diambil dari segi time frame 1. Dua level area yang saya pantau untuk USD JPY. Pertama, zona demand yang mendekati level area pivot di sini. Ini akan saya pantau. Kalau misalkan ini tidak mampu break, ini biarin dulu. Kalau keluar kembali ya, tutup di atasnya 150.00 ini mungkin saya akan buy. Tapi targetnya cuman saya nargetin TP1 itu kurang lebih di hack yang ada di sini TP1, TP2-nya ada di 151.400 kurang lebih ya. Kalau misalkan digambar sebagai skenario yang pertama tentunya buy kurang lebih di sini. Tapi dengan catatan ini mungkin cek di time frame H1, jangan di time frame H4 dulu. Karena ini sudah mepet ya, kecuali harga di tengah-tengah baru kita ngambil H4 nggak apa-apa karena sudah berdekatan
konfirmasi pembalikan arah, entah itu bullish engulfing atau doji hammer dan three inside bar ataupun dan lain sebagainya. Konfirmasi pembalikan arah yang valid mungkin bisa dicek di sini. Ruang gerak kasih 40 pip kurang lebih ya, sebagai stop loss, tapi sebagai TP-nya TP1 itu kurang lebih bisa cari di hacknya 80 pip, batas maksimal adalah 130 pip. Ini mungkin oke. Tetapi kalau zona demand kecil yang ada di sini break ke bawah, otomatis skenario ini akan tercancel. Masih ada potensial untuk USD JPY ini sideways. Jadi ruang area untuk sideways-nya itu kira-kira sebesar 115-an pip. Tetap waspada. Kalau misalkan di sini break, mungkin saya nggak akan nunggu di support satunya yang berada di 149.500. Tetapi saya akan menunggu di level support 2 baru swing. Targetnya bisa maksimal kalau mau. Cuman kalau nggak mau ya nanti kita akan update lagi sejauh mana penurunannya ini ataupun koreksinya ini, batas bawah sejauh mana nanti kita akan cek. Sementara karena polanya belum terbentuk, jadi saya ngambil di sini dulu. Batasan untuk stop loss antara 50 sampai dengan 60 pip ke bawah, tetapi dari segi targetnya mungkin TP1-nya bisa di atas 150 pip ya, kurang lebih 170 pip. TP2-nya sama, ruang gerak sekitar 250 pip. Ini mungkin oke kalau dilihatin dari segi time frame H4. Jadi potensial sideways ini berlanjut ada. Hati-hati, tetap waspada ya. Planning saya adalah buy, tapi saya mau wait and see dulu. Terakhir sebagai tambahan ya, Bitcoin. Kalau mau trade Bitcoin, saran saya jangan pakai scalping, tapi pakai ataupun cari per kuartal, minimal 1 bulan lah ya, ngambil candle 1 bulannya. Itu minimal. Ini kemarin sudah saya tandain di kuartal yang terakhir di tahun 2023 itu kurang lebih high low-nya itu ada di sini. Dan pergerakan di kuartal pertama 2024 tentunya ini sudah mencapai high-nya, kurang lebih kita lihatin dulu. Kita masuk ke daily ataupun weekly nggak masalah, sama aja. Jadi pergerakannya ataupun volatility-nya dari yang kita lihatin per kuartal kemarin ini sebenarnya sudah masuk zona over. Kalaupun ada penguatan dari segi Bitcoin nggak akan jauh di kisaran 64.500 ya, pembulatan 64.500-an kurang lebih di sini. Tetapi kalau mau sell Bitcoin ini jangan dulu, masih ada ataupun masih belum ada konfirmasi yang jelas baik dari segi time frame weekly, daily ataupun H4. Ini bisa dikatakan valid dengan catatan ya, kita lihatin yang sebelumnya berfungsi menjadi resisten 3. Di sini ada zona demand. Di sini demandnya kita ubah dulu. Kalau misalkan harga turun ke bawah break, ini mungkin kita akan lihatin akan menuju ke 50.000 dulu, tetapi nggak langsung, mungkin akan bermain-main balik lagi, baru retest yang high-nya ini berhasil di break atau enggak. Kalau nggak berhasil di break, ini mungkin akan terkonfirmasi. Jadi potensial lah di sini kan juga sama. Di sini kelihatan banget zona demand-nya. Terus di bawah di sini juga ada demand, pas garis. Nah inilah zona demand yang kuat. Menurut saya adalah yang bertumpuk dengan VIP yang saya tarik. Berarti yang di sini ini bisa dikatakan potensial palsu. Yang di sini yang saya tandain biru, ini mungkin ini juga demand, tapi mungkin ini lemah. Jadi waspada. Potensial menuju 50.800 itu ada, tetapi masih belum terkonfirmasi. Cuman kalau mau swing ya, ini khusus untuk swing, bukan untuk yang trade di bawah 1 bulan ya, di bawah 1 bulan. Ini mungkin bisa nyicil sell terlebih dahulu sih sebenarnya nggak masalah, tetapi perhatikan stop lossnya. Kita mesti tahu dulu untuk stop lossnya itu ada di mana. Perhatikan high yang ada di sini. Satu, kemudian yang di kiri. Ini yang kedua. Dua area ini masih belum di break bertepatan dengan resisten 3 dan 4. Empatnya ini masih belum di break. Jadi, pastikan kalau mau nyicil sell, sebenarnya ya zona kuatnya itu ada di 41.000 atau pembulatan 42.000. Mungkin kalau mau nargetin sell dengan target 42.000 ini nggak masalah, tapi pastikan untuk apa namanya, jangan overload dulu karena ini belum ada konfirmasi yang jelas. Tapi persiapkan untuk stop lossnya ya, stop lossnya gede banget. Tapi dari segi target ini 1:1. Kurang lebih amannya stop loss itu berada di atasnya 70.000, batas aman untuk stop lossnya.
Tetapi untuk targetnya kita nggak bisa jauh-jauh dulu karena dari segi weekly ataupun daily ini masih belum valid. Nah, ini masih belum valid ya. Targetnya kalau dari kita ngeliatin per kuartalnya, sebenarnya masih ada potensial ini TP1 42.000 dan TP2-nya ada di 35.000 sebelum Bitcoin ini lanjut lebih tinggi. Potensial koreksi itu ada karena ini masih belum ada tanda-tanda koreksi yang jelas. Perhatikan ya, di kiri ini hati-hati, masih ada potensial koreksi, tetap waspada. Kalaupun mau buy telat, itu aja. Oke, mungkin itu aja ya untuk upload 1 minggu ke depan. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan, segala keputusan risiko ditanggung masing-masing. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.